Halo, perkenalkan nama saya Anderson Rikwewong. Saya dari kelas 4801 jurusan S1 Data Science dengan NIM 1030524033. Di sini saya akan menjelaskan jawaban saya tentang kalkulus. Oke, yang nomor 1 yaitu ada Y sama dengan Fx sama dengan AB pangkat X plus C yang melewati titik 0,4, 1,7, dan 2,13. Di sini ada persamaan yaitu A plus C sama dengan 4, AB plus 7 sama dengan 7, AB plus C sama dengan 7, AB dikuadratkan tambah C sama dengan 13. Nah, di sini kita bisa menggunakan eliminasi yaitu AB plus C sama dengan 7, A plus C sama dengan 4. Kita kurangin menjadi AB dikurangi A sama dengan 3. Lalu A-nya kita keluarin jadi A B-1 sama dengan 3. Lalu kita eliminasi yang AB kuadrat plus C sama dengan 13 dengan A plus C sama dengan 4. Kita kurangi lagi menjadi AB kuadrat min A sama dengan 9. Lalu dikeluarkan lagi A-nya menjadi A B kuadrat min 1 sama dengan 9. Lalu dibagi yaitu A B kuadrat min 1 sama dengan 9 dengan persamaan yang tadi kita sudah dapat. Dibagi hasilnya menjadi B kuadrat min 1 per B min 1 sama dengan 3. Nah, B kuadrat min 1 ini merupakan B plus 1 dikali B min 1. Nah, kita ubah bawahnya B min 1 agar bisa kita coret. Lalu B plus 1 sama dengan 3. B plus 1 sama dengan 3, maka B-nya adalah 2. Lalu untuk mencari A, kita bisa menggunakan A B min 1 sama dengan 3. A B min 1 sama dengan 3. A sama dengan, karena B-nya adalah 2, maka 2 dikurangi 1 sama dengan 3. A1 sama dengan 3, maka A-nya adalah 3. Lalu untuk mencari C, yaitu kita menggunakan yang pertama, A plus C sama dengan 4, karena A-nya adalah 3, maka C-nya adalah 1. Oke, di sini kita sudah mendapatkan nilai A, B, C, yaitu 3, 2, 1. Selanjutnya untuk yang B itu adalah kita mencari Fx apabila X-nya sama dengan min 1 dan juga X-nya sama dengan 3. Nah, untuk yang min 1 kita tinggal masukin aja jadi 3 kali 2 min 1 ditambah 1. Nah, hasilnya itu 5 per 2. Terus untuk yang 3 tinggal kita masukin aja jadi 3 kali 2 pangkat 3 plus 1. Ini 2 pangkat 3 8. 8 kali 3 24. 24 tambah 1 25. Lalu untuk yang ini karena ini 1/2 kali 3 3 per 2 3 per 2 tambah 1 3 per 2 tambah 2 per 2 sama dengan 5 per 2. Lalu untuk mencari yang C atau bilangan bulat terkecil Z agar Fx lebih besar dari 1 juta, maka Fz itu kurang lebih besar dari 1 juta, dengan Fz sama dengan 3 kali 2 pangkat Z tambah 1. Nah, 3 kali 2 pangkat Z plus 1 lebih besar dari 1 juta. Maka 3 kali 2 pangkat Z itu lebih besar dari 1 juta kurang 1. Nah, berarti menjadi 2 pangkat Z lebih besar dari 999.000. Lalu 2Z ini ada 3 ya. Jadi 3 kali 2 pangkat Z lebih besar dari sama dengan 999.999 rupiah. Lalu jadi 2 pangkat Z lebih besar dari 999.999 per 3. Jadi 2 pangkat Z sama dengan 2 pangkat Z lebih besar dari 333. Nah, 333 ini diubah ke bentuk logaritma. Nah, ini kan awalnya bentuk eksponen. Nah, kita merubah bentuk eksponen ke bentuk logaritma.
Nah, rumusnya itu adalah AX sama dengan N, itu menjadi log N, log A, N sama dengan X. Nah, ini kan jadinya bentuk yang ini jadi log 3333 2 sama dengan Z. Z sama dengan 18,346. Nah, kita coba nih 2 pangkat 18 itu ternyata 202.144 rupiah. Nah, itu masih kurang dari 333 jadi masih salah. Sedangkan untuk 2 pangkat 19 itu sudah lebih besar dari 33333 yaitu 524,288. Jadi Z adalah 19. Lalu untuk bilangan bulat terbesar Z agar Fx itu kurang dari 1001 yaitu Fz juga kurang dari 1001. Kita masukin persamaannya jadi 32Z plus 1. Ini Fz ya teman-teman. Fz. Nah, lalu ini kayak tadi dikurangin 1 karena ini kan kita pengen bikin jadi cuma 3 kali 2 pangkat Z. Jadi kedua ruas dikurangi 1, begitu juga ruas kanan jadi 3 kali 2 pangkat Z kurang dari 1000. Nah, lalu 2 pangkat Z kurang dari 1000 ini dibagi 3 karena kan sini ada 3 tadi, jadi dibagi 3. Lalu hasilnya jadi 2 pangkat Z kurang dari 333,8. Nah, sama kayak tadi yang di atas itu diubah menjadi log, yaitu log 2 atasnya 333,8 sama dengan Z-nya 8380. Nah, kita coba lagi nih, 8,8 itu kan 256, itu benar kurang dari 333,3 ya kan. Nah, kita coba lagi nih, kalau misalnya 2 pangkat 9 ternyata hasilnya lebih besar, jadi ini salah yang bawah, yang benar itu 2 pangkat 8, jadi Z sama dengan 2 pangkat 8 gitu. Kita lanjut untuk nomor 2. Nomor 2 diketahui Fx sama dengan log A X. A merupakan bilangan real non negatif atau positif. Nah, grafik fungsinya itu Y sama dengan Fx. Yang ditanyakan itu adalah nilai F0 dan F1 jika ada. Itu yang pertama. Yang kedua mencari titik X yang menghasilkan nilai Fx sama dengan 1. Yang ketiga tentukan nilai A, dan yang terakhir tentukan domain. Nah, untuk nilai F0 ini itu tidak terpenuhi. Kenapa tidak terpenuhi? Mari kita lihat. Nah, ini Fx sama dengan log A pangkat X. Nah, ini F0 sama dengan log A pangkat 0 kan. Nah, ini tuh merupakan suatu bilangan X yang tidak terpenuhi karena tidak ada bilangan yang dipangkatkan dengan suatu nilai A untuk menghasilkan 0. Jadi tidak ada bilangan satupun yang bisa menghasilkan suatu bilangan itu ketika dipangkatkan sesuatu menjadi 0, makanya tidak terdefinisi. Lalu untuk nilai F1 berarti Fx sama dengan log A X. Lalu F1 sama dengan log A pangkat 1. Log A kali 1, maaf. Nah, jadi F1 sama dengan 0. Kenapa? Karena logaritma dari 1 dengan basis apapun selalu 0. Jadi begitu. Lalu juga berdasarkan grafik ketika X sama dengan 1 maka nilai Fx sama dengan 0. Nah, yang kedua atau yang B mencari titik X yang menghasilkan nilai Fx sama dengan 1. Nah, berdasarkan grafik nilai Fx sama dengan 1 terjadi ketika X sama dengan 3. Jadi kita udah tahu kalau misalkan X sama dengan 3 itu maka Fx-nya adalah 1. Kayak gitu. Jadi itu udah diketahui dari grafik. Nah, untuk nilai A itu Fx sama dengan log A kali X. Nah, ini F3 sama dengan log A kali 3 ya kan. Lalu log A 3 bisa kita kedepanin jadi 3, ini log A jadi pangkat 1, jadi A pangkat 1 sama dengan 3, jadi A sama dengan 3. Nah, lalu untuk domain dari fungsi Fx sendiri itu adalah X lebih besar dari 0. Karena domain dari fungsi logaritma Fx log AX adalah semua bilangan real positif.
Nah, karena fungsi logaritma tidak terdefinisi untuk X kurang dari 0. Ya, itu saja penjelasan dari saya. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Dadah.